saya ketika berada waktu masih Katolik ini Bapak Ibu ya, saya kan dipaksa untuk menyembah patung Bunda Maria. Saya dipaksa untuk menyembah berlutut di depan patung Bunda Maria pada waktu itu. Ya, ini belum saya pernah saksikan dimanapun saudara. Baru dibukakan roh kemarin. Nah, ketika saya berlutut di depan gua itu, waktu saya masih dulu ya, masih gadis itu, dibukakan roh, dikasih tunjuk saya bagaimana jiwa saya, roh saya itu Bapak Ibu. Pada saat saya menyembah patung Bunda Maria itu, di dalam gua itu ya, patung Bunda Maria itu sekitar berapa meter ya, 1,5 meter, ada yang besar itu. Ya, cantik mukanya mereka bikin, dikasih lampu-lampu, dikasih bunga-bunga, guanya dibikin sedemikian rupa indahnya. Nah, mereka suruh menyembah patung itu. Nah, namanya juga masih anak-anak ya, masih gadis ya pada waktu itu. Nah, yang menyuruh ini kan orang tua. Jadi keluarga saya ini banyak sekali Katolik juga. Nah, mereka bilang begini, sujud menyembah itu patung itu supaya kau dapat berkat dari Bunda Maria. Bunda Maria itu memberkati kita, karena doa-doa kita itu melalui Bunda Maria dulu baru tembus kepada Yesus. Jadi sang Bunda mamanya Tuhan Yesus dulu bilang, maksudnya cara pandangannya umat Katolik itu begitu. Nanti kalau doa kita tidak tembus langsung kepada Tuhan Yesus, nanti mamanya ya, Bunda Maria itu yang menyuruh Tuhan Yesus kabulkan saja doanya. Ya, kabulkan, dia buju-buju Tuhan Yesus supaya mengabulkan doa setiap umatnya. Nah, maknya ya menyuruh-nyuruh anaknya. Kalau Bapak Ibu perasa doanya belum terkabulkan, itu dulu pandangan dulu yang salah sekali. Nah, harus berdoa dulu kepada Bunda Maria. Makanya ada doa Bunda Maria itu, Ave Maria. Nah, setiap hari Rabu haruslah satu ibadah kolom gitu. Nah, saya disuruh menyembah patung itu Bapak Ibu, dan meminta apa yang saya minta, berdoa di depan patung itu. Nah, Bapak Ibu tahu kemarin malam saya diperlihatkan saya ketika waktu masih gadis itu. Ya, diperlihatkan saya waktu masih gadis itu, saya ketika saya sujud di depan patung itu, ada seperti nenek sihir, tapi dia tidak besar Bapak Ibu, dia hanya gini, kecil begini, pendek begini, tapi dia ada di depan muka saya ini, dan dia mencengkram ini kepala saya ini Bapak Ibu, dia mencengkram kepala saya ini. Nah, mungkin makanya kepala saya itu sakit-sakit. Nah, Bapak Ibu, saya berteriak-teriak kan, Tuhan Yesus lepaskan saya, darah Yesus berkuasa, Tuhan Yesus lepaskan saya. Tidak ada terlepas Bapak Ibu, kecuali dalam penglihatan itu, iman kita itu yang excellent itu yang bisa membebaskan kita, melepaskan kita dari cengkraman iblis itu. Karena apa? Kita sudah menyembah patung itu, di depan patung itu. Pada saat kita sujud menyembah itu Bapak Ibu, keluar itu sihir dari patung itu, hitam banget. Nah, dia tidak besar, tapi dia tinggi begini Bapak Ibu, dan dia mencengkram dari depan ya, dari depan dia mencengkram kepala saya ini Bapak Ibu. Nah, seperti itulah penglihatan saya ya, penglihatan saya kemarin malam ditunjukkan kepada saya. Karena ini penglihatan yang habis saya live itu kan, besoknya saya tidak tahu Bapak Ibu, penglihatan itu tujuannya untuk menyadarkan anak-anak Tuhan yang berada di bawah kuasa sihir, khususnya terutama umat Tuhan yang berada di gereja Katolik ini Bapak Ibu ya. Mereka percaya Tuhan Yesus, tapi mereka menolak kuasa Tuhan. Itu yang membuat aneh. Kasihan kan. Shalom Hujan Esther yang cantik, Hujan Eva Satriana, yang cantik, semuanya cantik-cantik Bapak Ibu ya. Keluarga yang cantik.
Saya terbeban Bapak Ibu ya untuk menyaksikan itu, dan Roh mengingatkan kepada saya pada saat ini Bapak Ibu harus benar-benar bertobat. Bukan saja umat Katolik, semua umat ya. Banyak sihir-sihir dunia, mereka pakai roh sihir dunia. Nah, roh sihir dunia itulah ya, roh sihir dunia itulah yang menyesatkan umat manusia, yang mereka itu tidak bisa menemukan jalan kebenaran. Mereka tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang sesat. Itu roh sihir dunia, saudara. Sampai saat ini mereka tenggelam. Karena apa? Ini kepala saya ini, jadi dia roh sihir dunia itu dia kontrol psikis jiwa kita ya, sampai roh kita dia kendalikan. Nah, saya melihat itu Bapak Ibu sangat nyata Bapak Ibu ya. Terus saya teriak itu di alam roh itu, di dalam penglihatan itu, Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya, bebaskan saya dari roh sihir ini. Tuhan Yesus tolong saya, darah Yesus. Sampai saya kaget, ada malaikat terus itu, penyihir yang kecil itu di depan saya ini, di depan dia pegang begini ya, dia cengkram begini kepala saya. Nah, berbeda lagi dengan penglihatan teman-teman saya ini yang hamba Tuhan ini, duduk di kuda hitam, terus matanya sampai telinganya ini diikat kain hitam, saudara. Kan? Setan kecil, tapi setannya berbeda dengan yang setan yang ada sama saya itu ketika saya menyembah patung Bunda Maria itu. Di dalam penglihatan itu pernah saya lakukan satu kali saja karena disuruh ya, menyembah dan dijaga toh menyembah itu patung itu, karena dia akan memberkati kamu gini-gini. Nah, jadi berbeda setannya, penyihirnya. Nah, kalau itu yang di depan patung itu hidungnya panjang tapi tidak besar, dia hanya kecil begini. Nah, kalau yang ikat itu hamba-hamba Tuhan ini mata sampai telinga diikatin kain hitam, terus dijaga dengan setan kecil, kurus kali setan itu, matanya hitam semua badannya, dan sangat lincah dia pegang terus itu tali hitam, dan dia menari-menari di belakang kepalanya hamba-hamba Tuhan itu. Dan mereka sudah terima vaksin semua Bapak Ibu. Mereka pemuja tanda 666 itu. Mereka duduk di kuda hitam. Itu yang saya lihat, berbeda setannya ya, berbeda penyihirnya. Sihirnya itu beda. Kalau yang di ini kecil, dia hidungnya panjang. Nah, kalau lagi waktu saya menikah itu di jalan itu, penyihirnya besar. Tingginya itu kayak manusia, dia pakai jubah hitam, pakai dari topi begini ya, jubah hitam semua, dia pakai topi kayak gini, hidungnya panjang, dia bawa tongkat ya, tongkat ular itu ya Bapak Ibu. Dia bawa kresek juga, bawa tongkat hitam itu, jalannya itu bungkuk gini, hidungnya panjang. Nah, itu bentukannya itu tinggi seperti manusia, jadi beda-beda Bapak Ibu ya. Nah, sampai saya kaget saya dalam penglihatan itu. Nah, makanya saya saksikan ini Bapak Ibu kepada Bapak Ibu, supaya kita itu jadi manusia jangan terkecoh. Mau agama apapun, mau apa, tidak ada pakai agama. Surga neraka itu tidak pakai agama. Engkau tersesat di dunia, neraka tempatmu. Engkau menemukan jalan yang lurus itu, engkau bertobat, engkau ingat Tuhan, bertobat sungguh-sungguh Bapak Ibu, apapun agamamu, sujud menyembah kepada Tuhan, selamat, surga menantimu. Walaupun jadi bayi-bayi di sana kan lumayan, nanti kan inkarnasi ulang.